Kenapa menuntut ilmu agama itu jalan pintas menuju surga? Karena kata para ulama, ketika orang belajar, terus belajar, dan terus belajar sampai matinya, maka berarti akan ada perbaikan pada dirinya. Ilmu yang dipelajarinya, semakin mendalam dia mempelajari ilmu, maka semakin lurus akidahnya, semakin benar keyakinannya, dan juga semakin baik ibadahnya, semakin bagus akhlaknya. Kondisi hati yang selamat, hati yang baik, dan juga kondisi dari amaliyah yang benar sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan miftahul jannah, kuncinya surga. Orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ketika membawa qalb yang salim, kemudian membawa ibadah yang benar, praktek ibadah yang benar. Inilah kunci surga. Jika orang membawa dua ini, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah dan selamat dari api neraka. Dan kedua perkara ini, hati yang selamat, ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin didapatkan kecuali dengan belajar ilmu syar'i. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diberi kemudahan untuk bisa mempelajari ilmu syar'i di tengah-tengah manusia terbuai dengan segala fitnah dunia. Kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersimpuh mempelajari Al-Qur'anul Karim, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Semoga Allah menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua di dalam kebaikan ini. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak lupa menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah sebagaimana yang direncanakan, pengajian kita apa pembahasannya? Membahas tentang kitab Thalathatul Usul, atau yang lebih dikenal dengan Al-Usulus Tsalatsa. Baik, ini yang di depan ini santri semua. Barakallahu fiikum. Ada berapa orang? 20 orang. Yang paling lama siapa? Yang sudah lama di sini? Yang sudah 2 tahun ada? 2 tahun. Oh banyak, yang sudah 2 tahun banyak. Lebar. Baik, orang paling lama semua? Iya. Ada Pasir, ada Samarinda, ada Sulawesi. Iya. Masya Allah. Berarti selainnya yang baru-baru, yang setahun gitu ya. Baik. Sudah belajar kan salah satu usul? Sudah pernah belajar? Belum sampai selesai. Baik. Yang sudah lama juga belum belajar ya? Punya kitab matanya? Oh, itu syarat. Itu sudah menjelaskan. Nama tentu yang ini buku aslinya. Nanti kalau santri harus menghafal ya. Nanti harus menghafal matanya. Ini pengajian ibu-ibu apa pengajian santri? Ibu-ibu ini pengajian siapa sebetulnya? Pengajian ibu-ibu atau pengajian santri dan ibu-ibu? Yang mana ini?
Dua-duanya. Ya, karena nanti porsinya beda. Kalau untuk santri penekanannya beda. Kalau untuk kajian umum juga penekanannya beda. Begitu ya. Jadi mau yang mana ini? Mau yang gaya santri atau gaya umum? Iya. Sebetulnya ibu-ibu juga kita semua ini santri, gitu ya. Kita semua ini pelajar, gitu. Karena tidak ada istilah hatam dari belajar agama. Ibu belajar agama itu sampai kapan, Bu? Hah? Sampai tua? Nah, sampai mati. Belajar agama itu sampai mati. Kalau kita besok mati ya sampai besok saja. Paham maksudnya? Artinya selama hayat masih dikandung badan, selama itu pula kewajiban menuntut ilmu syar'i ada di atas pundak-pundak kita semua. Artinya berarti kita semua ini pelajar ilmu syar'i. Pelajar ilmu syar'i dalam bahasa Nusantara dikenal dengan istilah santri. Berarti ibu-ibu di sini juga kalau belajar, ibu-ibu itu sedang nyantri. Ada santriwan, ada santriwati. Begitu ya. Barakallahu fikum. Cuman memang kalau santri itu kan biasa dengan pelajaran yang padat, biasa dengan sistem hafalan, begitu ya. Barakallahu fikum. Ya sedikit ada perbedaan dengan pengajian untuk umum. Barakallahu fikum. Baik. Karena di sini ada santri juga ada ibu-ibu, mungkin sebagian ibu-ibu juga baru belajar kitab ini. Ya, pokoknya nanti ikuti aja pelajarannya. Saya usahakan bisa masuk ke semua kalangan, begitu ya. Jadi untuk santrinya masuk, untuk ibu-ibu yang baru belajar pun insya Allah bisa dipahami dan bisa dipelajari. Begitu saja ya. Karena kalau mendominankan satu, nanti kasihan yang lain. Kalau saya ngajar nanti gaya santri, ya kasihan ibu-ibu yang baru belajar. Kalau saya juga ngajar gaya ibu-ibu, ya nanti kasihan santri. Barakallahu fikum. Pokoknya ya ikuti saja, gitu ya. Apa yang bisa diambil faidahnya, ambil faidahnya. Karena inti belajar itu apa? Inti belajar menghatamkan kitab, atau inti belajar itu untuk beramal ibadah supaya kita semakin dekat dengan Allah. Yang mana? Yang kedua kan, ilmu itu dipelajari untuk diamalkan supaya kita semakin soleh, semakin beriman, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar menghatamkan kitab. Ya, ini catatan bagi para santri. Bukan sekedar mengejar target, pokoknya hatam kitab ini, hatam kitab ini. Tapi bagaimana ini ilmu yang kita pelajari berbuah amaliyah, menjadi amal baik secara lahir ataupun secara batin. Jadi dengan belajar itu, dengan menuntut ilmu itu seharusnya iman kita semakin bertambah, semangat kita beramal soleh juga semakin bertambah. Itu buah daripada ilmu. Maka kalau santri semakin lama ngaji, semakin lama mondok, tapi semakin malas beribadah. Nah ini tanda tanya. Berarti masih banyak PR pada diri ini. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan berkenalan dulu dengan kitab ini. Ada istilah dalam pepatah kita, tak kenal maka santri paham kan? Tak kenal maka tak sayang, tidak sayang maka tidak cinta, begitu ya. Nah kita kenalan dulu ya dengan kitab ini. Baik. Risalah yang akan kita pelajari, judul aslinya salah satu usul. Judul aslinya apa? Salah satu usul. Salah itu 3, usul itu pokok.
namun lebih masyhur atau lebih dikenal dengan nama Al-Usulus Tsalatsa. Tapi judul aslinya ingat apa? Tsalatsatul Usul, 3 landasan utama. Tsalatsatul Usul. Jadi biasa dia menyebutkan kita dengan nama asing, Tsalatsatul Usul. Risalah ini walaupun singkat dan ringkas, namun syarat dengan muatan-muatan makna yang begitu mendalam dan sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, baik orang alimnya apalagi orang awamnya. Dan para ulama mereka banyak menulis ya kitab-kitab catatan-catatan kecil yang kemudian disyarah, dijelaskan oleh para ulama baik yang semasa dengannya atau ulama-ulama yang setelah zamannya. Dan sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama dan juga orang-orang saleh terdahulu, bahwa belajar itu memang dimulai dari risalah-risalah yang singkat, risalah-risalah yang tidak terlalu panjang. Untuk apa? Untuk memberikan targhib, motivasi di dalam diri, ya, supaya semangat ya di dalam belajar. Ada nasihat ya dari para ulama bahwa kita itu belajar harus bertahap, ya, dari kitab-kitab yang ringkas, kemudian nanti selanjutnya kitab-kitab lanjutan ya yang menengah, kemudian kitab-kitab yang mutawal, ya, kitab-kitab yang panjang lebar menjelaskan tentang perkara agama ini. Nah, semua bermula dari yang ringkas-ringkas. Ya, ibarat kata orang itu belajar, ya, belajar ilmu dunia saja tingkatannya kan jelas. Mulai dari PAUD, ya, TK, baru kemudian jenjang berikutnya apa? SD, dari SD naik ke SMP, ya, sekarang SLTA, begitu ya. Nanti apa SMP itu? SLTP, kemudian nanti ada SMA, SLTA. Ya. Baik. Artinya orang mencari ilmu dunia saja ada tahapannya, ada proses tahapan yang harus ditempuh. Maka demikian pula di dalam belajar agama ini. Ya, jangan kemudian orang baru belajar tiba-tiba loncat di pelajaran SMA, ya berat. Begitu kan? Maka bermula dari kitab-kitab ringkas seperti ini, kemudian nanti berlanjut ke jenjang berikutnya, tahapan berikutnya, sampai kemudian kita memiliki fondasi dasar yang kokoh untuk bisa mengkaji, membaca, menelaah kitab-kitab mutawal, kitab-kitab besar, kitab-kitab yang panjang lebar yang dijelaskan oleh para ulama dan ditulis oleh para ulama. Baik. Nah, alhamdulillah jika kita kemudian dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitab-kitab yang ringkas terlebih dahulu. Ada pernyataan dari Yunus bin Yazid di mana beliau pernah dinasihati oleh Ibnu Syihab. Beliau katakan, la ta'khudul ilma jumlatan fa inna man rama afdalu jumlatan dhahaba anhu jumlatan walakin asy-syai' ba'da syai' ma'al layali wal ayyam. Janganlah mengambil atau mempelajari ilmu itu langsung sekaligus dalam jumlah yang banyak. Karena barang siapa yang mempelajarinya sekaligus akan banyak ilmu yang hilang, tidak tertampung. Akan tetapi pelajarilah sedikit demi sedikit dengan konsisten sepanjang malam dan juga siang. Begitu ya. Apa istilah sedikit demi sedikit menjadi bukti, kan begitu. Al-jibal minal hasab, innal jibal minal hasab. Sesungguhnya gunung yang tinggi menjulang gagah perkasa itu adalah dari butiran kerikil yang kecil. Buktinya kalau meletus dia jadi butiran kerikil yang sangat kecil, bahkan jadi debu yang sangat halus. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ikhwati fiddin wa akhwat fillah,
Risalah ini ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Mujaddid Al-Imam Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau ulama yang lahir di tahun 1115 Hijriah, wafatnya di tahun 1206 Hijriah. Jadi berapa tahun usianya? 1115, wafatnya 1206. Berapa tahun? Hijriah. Coba ulangi. Lahir di tahun 1115 Hijriah, wafatnya di tahun 1206. Berarti berapa tahun usianya? Hah? Berapa? 1206 dikurangi 1115. Berapa itu? Hah? 91 tahun. Panjang ya ini usia ini? Insya Allah usianya panjang. Rata-rata usia umat Nabi berapa? 60 sampai 70 tahun. Ibu-ibu di sini ada yang sudah kepala 70? Hah? Ada yang sudah kepala 7? Nggak ada yang ngaku? Belum ada ya? Kepala 9 apalagi? Usia umat Rasulullah 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau orang bisa lewat 70 tahun, Masya Allah. Nah, beliau ini rahimahullah ta'ala ya wafat di tahun 1206 Hijriah. Kalau sekarang tahun berapa? Sekarang tahun berapa? Nah, ini saksi apa nggak tahu tahun? 1444 Hijriah. Ini paham kalender Islam nggak? Nah, siapa yang bisa nyebutin 12 bulan pakai kalender Islam? Ini dapat hadiah. Ya. Siapa namanya? Antum. Hah? Namanya siapa? Muhammad Nur Fadilah. Muhammad Nur Fadilah. Apa dia? Tahap? Belum pernah diajari. Kalau Januari sampai Desember apa? Coba. Itu namanya kalender apa? Masihiyah. Berarti punya siapa? Punya Muslim atau punya di luar Islam? Nah, punya di luar Islam. Coba yang punya Muslim kalender Islam apa? Coba. Muharram. Apa? Safar atau Sofar? Yang mana ini? Safar atau Sofar? Sofar. Safar itu bepergian. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula. Kalimat yang benar Jumadal Ula. Jumadal Ula, Jumadal Akhir. Terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah? Yang mana yang benar ini? Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Terus satu lagi. Dzulhijjah. Allah yang baik. Siapa namanya? Nizam. Nizamir, orang yang berselimut. Selimutan terus ada. Kalau lebih puasa kan? Puasa buat buka ya. Nah itu ya.
Itu namanya bulan-bulan Qamariyah pada kalender Hijriah. Siapa yang tahu tanggal, bulan, tahun lahir pakai kalender Islam? Ada? Apa? Hah? Ibu-ibu, ada yang tahu tanggal, bulan, tahun dengan kalender Islam dari kelahirannya? Ada? Ada nggak yang hafal tanggal, bulan, tahun kelahiran tapi bukan pakai Masehi, pakai Hijriah? Ibu-ibu, tidak ada yang tahu. Wah, bahaya ini. Kita Muslim tapi tidak tahu kalender Islam. Iya. PR ya, PR. Santriwan, santriwati, semuanya nih yang hadir di sini. Catat PR. Nanti kalau ada pengajian selanjutnya saya tanya PR. Tulis tanggal, bulan, tahun Hijriah dari kelahiran masing-masing. Saya tidak tanya kelahiran antum pada kalender Masehi, ada di akhir itu. Yang jadi PR, tulis kelahiran antum pakai kalender Hijriah, tanggal, bulan, dan tahunnya. Ibu-ibu juga sama ya. PR, cari kalender kelahiran ibu ya. Kalau tahun 80 lahirnya, cari kalender tahun 80. Tulis pakai kalender Hijriah. Ya, paham PR-nya? 15 Rajab 1406. Itu browsing atau memang sebelumnya sudah hafal? Alhamdulillah. Ibu mau hadiah, Bu? Ini hadiahnya snack PAUD, Ibu. Ya, hadiahnya jasa kita saya. Wabarakallahu. Baik. Nanti kapan-kapan saya bawa buku ya. Ada pembagian hadiah saya kasih buku. Tapi Ibu, tadi siapa Ibu namanya? Tolong dicatat ya. Ibu yang baru saja jawab, tolong dicatat. Nanti saya kasih buku di pertemuan berikutnya, insyaallah. Tadi tidak persiapan. Baik. Sampai di mana tadi? Ya, masih menjelaskan tentang penulis dari kitab Salasatul Usul. Siapa penulisnya? Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Lahirnya tahun 1115 Hijriah. Wafatnya di tahun 1206 Hijriah. Kalau pakai Masehi 1701 Masehi, wafat di tahun 1792 Masehi. Berarti berapa ratus tahun yang lalu? Wafatnya berapa ratus tahun yang lalu? 300 atau 400 tahun yang lalu. Dia sekitar. Sekarang kan berapa? Masehinya berapa sekarang? 2023. Nah, dikurangi saja 1792. Berarti sudah ratusan tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Baik, kita lanjutkan. Apa pentingnya kita mempelajari risalah ini? Urgensi mempelajari risalah ini dijelaskan oleh para ulama Rabbani bahwasanya
memiliki perhatian yang sangat besar terhadap risalah ini, sehingga mereka mengirimkannya. Jadi kitab ini disebarkan ke tengah-tengah umat. Mereka juga semangat mengajarkannya kepada para pemimpin negeri kaum muslimin. Masya Allah. Jadi para pejabat negara ketika itu mereka mendapatkan pelajaran ini, duduk di hadapan para ulama mengkaji kitab ini. Artinya ini satu keistimewaan tersendiri. Mereka juga menganjurkan para orang tua untuk membacakan dan mengajarkannya kepada anak-anaknya. Dan juga para dai, tidak selayaknya seorang dai meninggalkan pembahasan risalah ini dalam setiap pergerakan dakwahnya. Jadi kalau ada dai kok tidak mengajarkan kitab ini keterlaluan. Artinya setiap dai mestinya mengajarkan kitab ini. Baik. Nah, ini bukti bahwasanya kitab ini sangat istimewa untuk kemudian dipelajari dan diajarkan kepada kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena isi kandungan risalah ini memuat perkara-perkara penting dalam agama. Di antaranya, pertama, memuat perkara-perkara mendasar di dalam akidah Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalamnya terkandung kaidah-kaidah beragama yang lurus, kaidah-kaidah beragama yang lurus dan bersih dari penyimpangan. Muatan yang ketiga yang menjadi isi kandungan dari risalah ini, di dalamnya terkandung bimbingan ibadah dengan segenap lahir dan batin. Sudah berapa? 3. Coba ulangi. Pertama apa tadi? Mengandung perkara-perkara mendasar di dalam akidah Islam. Yang kedua, kaidah-kaidah beragama yang lurus dan bersih dari penyimpangan. Yang ketiga, di dalamnya terkandung bimbingan ibadah dengan segenap lahir dan batin. Keempat, di dalam risalah ini terkandung bekal terbaik untuk menjawab soal ujian di alam kubur. Masing-masing kita pasti akan mati. Setelah mati bukan selesai segala-galanya. Di alam kubur nanti ada ujian, namanya fitnah kubur. Fitnah kubur itu soal ujian yang diujikan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada kita saat kita mati masuk ke alam kubur. Ada yang tahu soal ujiannya apa? Ada yang pernah ke sana? Ibu-ibu. Apapun nanti soal ujian di alam kubur, Bu. Yang penting paham dulu saja soalnya. Nanti kita pelajari jawabannya. Ada yang pernah pengalaman, Bu? Alhamdulillah belum. Apa soal ujiannya? Pertama, man rabbuka? Siapa Tuhannya? Ya kan? Yang kedua, wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Atau dengan bahasa lain, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fiikum? Siapa orang yang diutus kepada kalian sebagai nabi dan rasul? Yang ketiga apa? Wa madinuka? Apa agamamu? Saya yakin semua yang hadir di sini kalau disuruh jawab 3 soal ujian ini nilainya B semua, mumtaz semua, ya kan?
bisa jawab, ya kan? Apakah semudah itu? Tidak semudah itu. Orang akan bisa menjawab 3 pertanyaan ini di alam kubur ketika dia memahami, ketika dia mengenal siapa itu Allah, apa hak-haknya, apa yang mesti ditunaikan kita sebagai hamba-Nya. Demikian pula menjawab pertanyaan wa man nabiyuka. Tidak mungkin lisan ini bisa menjawab nabiku adalah Muhammad kalau kemudian kita tidak mengenal siapa itu Muhammad. Apa kewajiban kita kepada Nabi Muhammad? Hak-haknya seperti apa? Sirahnya bagaimana? Demikian pula kita tidak bisa menjawab agamaku Islam kalau kemudian kita tidak mengenal tentang Islam. Begitu ya? Karena banyak orang yang mengenal Islam tapi tidak paham hakikat. Kalau ditanya orang tentang Allah, semua juga kenal. Oh, Allah itu Tuhannya orang Islam. Allah itu yang disembah, begitu ya. Tempat peribadatannya namanya masjid. Orang juga bisa menjelaskan tentang Allah versinya, begitu kan? Nabi Muhammad juga mungkin demikian. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Makrifat kepada Allah, kepada Nabi, kepada dinul Islam harus dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang kita pelajari di dalam kitab Salasatul Usul, supaya kita punya bekal untuk bisa menjawab soal ujian yang diujikan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Karena 3 soal ujian yang diujikan ini bukan seperti soal kuis yang setiap orang begitu mudah menjawabnya. Dia adalah soal yang mengandung sebab akibat. Kalau kita tidak pernah mengenal siapa Allah, siapa Nabi, siapa apa itu Islam dengan sebenar-benarnya pengenalan, mustahil kita akan bisa menjawabnya. Karena kondisi di sana berbeda dengan kondisi di dunia. Kalau seandainya tidak ada tujuan-tujuan yang lain dari mempelajari kitab ini kecuali hanya karena kita ingin selamat di alam kubur nanti, yang itu menjadi pertanda baik bagi keselamatan kita di kehidupan akhirat, lakafabi, itu sudah cukup untuk kita semangat belajar kitab ini, begitu ya. Dan tidak ada kata terlambat selama kita masih hidup, begitu ya. Karena orang sudah mati, kalau orang sudah mati, tidak bisa lagi belajar kitab ini, ya kan? Walaupun sebelum dia dikuburkan, kemudian dikasih tahu dulu sama orang, ya istilah orang kita ditalkin, kata, mayit, nanti kalau ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, siapa Tuhanmu? Jawab saja Allah. Dan kadang ada orang begitu ya. Kira-kira manfaat enggak? Tidak manfaat. Ya. Diajarkan itu ketika dia masih hidup, bukan ketika mau dikuburkan baru dikasih tahu. Ketika masih hidup diajarkan. Kita mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal dinul Islam dengan sebenar-benarnya pengenalan. Banyak orang yang merasa mengenal Allah tapi salah di dalam mengenal. Gitu. Banyak orang salah paham, gagal paham tentang Allah. Begitu ya. Meragukan Allah, meragukan Islam, meragukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kaum muslimin yang mereka idolakan bukan Nabi Muhammad, artis Korea diidolakan, orang-orang kafir diidolakan. Tidak ada mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang ingin miris ya, ada santri hafiz, ya hafiz 30 juz, tapi idolanya bukan Nabi Muhammad. Dia mengidolakan orang-orang kafir, ya mungkin dari pemain sepak bola, mungkin dari artis, atau siapapun yang menjadi public figure dari orang-orang kafir. Nah ini miris banget. Artinya apa? Ya ini tugas kita bersama. Bagaimana menanamkan makrifat yang sebenar-benarnya dalam jiwa dan raga kita kepada Allah, kepada Rasul
Nanti untuk selanjutnya insyaallah taala kita akan bacakan dulu matanya, ya. Kita akan bacakan dulu matanya sebelum kita jelaskan. Jadi kalau nanti ada pertemuan berikutnya, saya kasih PR masing-masing antum, ya, baik santri di sini atau ibu-ibu yang mau belajar, tolong beli matanya, buku matanya, bukan buku syarah. Kalau itu syarah, ya, itu syarah. Matan yang tadi saya ibunya itu, yang kecil begitu, buku saku kecil aja itu, paling harganya 10.000, ya. Boleh nanti dikoleksi oleh panitia, ya. Beli matanya, nanti kita bacakan dulu matanya sebelum mendapatkan penjelasan, ya. Kita bacakan dulu sampai hafal, ya, dengan penjelasan singkat saja, ya. Intinya kita selesaikan matanya sehingga, ya, jamaah sekalian, ibu-ibu bisa memahami gambaran secara garis besar apa ini pembahasan risalah ini, begitu, ya. Untuk selanjutnya nanti kita gali faidah-faidah yang dalam penjelasan-penjelasan. Baik, ibu-ibu di sini ada grupnya tidak? Ada. Kalau ada grupnya, nanti setelah kita menghatamkan matanya, kita akan syarah, ya. Nanti saya kirim PDF-nya, syarah mengeluarkan faidah-faidah dari matan, ya, secara perlahan, sedikit demi sedikit kita gali. Nah, kita nanti PDF-kan setiap pertemuan, kita kirim PDF-nya, begitu, ya. Tapi kita selesaikan dulu matanya harus selesai dulu. Kita bacakan, kita tasmi, begitu, ya, untuk mengetahui secara garis besar pembahasan daripada risalah ini. Baik. Barangkali untuk pertemuan perdana ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya, jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan memberikan taufik hidayah kepada kita, kita akan lanjutkan ke pembacaan matan sampai selesai. Nanti kalau 2 kali pertemuan selesai, alhamdulillah. Kalau kurang, ya 3 kali sampai 4 kali pertemuan. Lalu setelah itu kita mulai mensyarah, menjelaskan, begitu, ya. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Ini hadiahnya masih ada nih. Mau dibagikan semua? Yang paling jauh rumahnya siapa? Orang mana? Sulawesi, ya? Sulawesi mana? Hah? Selatan. Selatan mana? Maros kah? Makassar kah? Sinjai. Yang hafalannya paling banyak siapa? Berapa hafalannya? 12 juz. Dari depan, dari belakang? Dari belakang 5 juz, dari depan. Dari depan, dari belakang 4. Dari belakang 6 juz, dari depan 6 juz. 6 juz depan belakang. Baik. Yang paling muda usianya ini santri. Berapa usianya? 12. Kelas 6 SD berarti. Kelas 1 SMP. Nggak sekolah. Ini sekolah enggak. Hah? Kelas berapa? 1 SMP. Iya. Yang paling tua usianya berapa usianya? 19. Itu umur nikah. Balik. 19 tahun. Jazakumullah khairan. Ibu-ibu kalau mau hadiah nanti, ya, insyaallah. Ya, ada pertanyaan tidak? Ini sekedar mukadimah saja dulu, ya. Belum belajar kita. Sekedar mukadimah.
Ibu ada pertanyaan? Ya, silakan. Di luar tema, silakan. Di WhatsApp ada stiker gambar-gambar kepala itu ya? Maksudnya itu? Emoticon. Ya, pertanyaannya apa? Ya, dia tidak menunjukkan makhluk hidup secara khusus gitu ya. Itu kan sekadar apa? Sekadar tanda saja. Pada dasarnya tidak masalah kalau dia tidak menunjukkan ya, atau tidak menunjukkan secara pasti bahwa itu makhluk hidup. Cuman mirip saja gitu ya. Ada yang lagi ketawa begitu ya. Ada yang lagi macam-macam gitu. Kayak sedang pusing gitu kan. Ada yang kayak sedang melamun. Barakallahu fikum. Ada yang kelihatannya sedang menangis. Ini hanya sekedar kemiripan saja. Dia tidak menunjukkan kepala manusia secara utuh atau sesuatu yang disebut makhluk hidup. Namun kalau kita menghindarinya itu akan lebih baik. Kalau ada yang menggunakan ya silakan, karena itu tidak secara fokus ya tertuju kepada sesuatu yang disebut makhluk hidup. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Dihindari akan lebih baik. Ya, dihindari akan lebih baik. Baik. Ada lagi? Santri silakan yang mau bertanya. Ibu-ibu ada lagi pertanyaannya? Jadwal belajarnya jam berapa? Biasanya jam 8 sampai zuhur, sampai jam 11 istirahat. Masuk lagi kapan? Pada zuhur masuk sampai setengah 2. Makan siangnya kapan? Oh, setengah 2 makan siang. Itu istirahat. Di dasar ada daras. Di dasar bebas olahraga. Pada maghrib makan. Enggak ada taklis. Sisa sampai jam 10. Terus waktu murahnya itu pada isya itu sampai setengah 10 itu belajar. Tambah hafal. Oh, berarti bukan belajar kayak gini ya. Masing-masing berarti ya. Baik. Ibu-ibu tidak ada pertanyaan lagi? Ingat ya, tadi PR-nya ada berapa? PR-nya ada berapa? Ada 2. Yang pertama tadi apa? Cari tanggal, bulan, tahun kelahiran pakai kalender Hijriah. PR kedua apa? Ya, siapkan mantan salah satu usul. Ibu-ibu, PR-nya ingat ya, ada berapa? Ada 2 tadi ya. Silakan. Nah, ibu-ibu yang punya anak, ada yang sudah punya anak di sini? Nah, anaknya juga cari tanggal lahirnya pakai kalender
Islam. Ya, jangan sampai nanti ibu-ibu ditanya oleh anak ibu, Umi, lahiran saya tahun berapa Hijriah? Nah, kita nggak tahu jawabannya. Nah, tolong juga dicari. Kalau anaknya 5 berarti catat semua itu. Ya, catat, simpan dengan baik. Ya, supaya anak kita mengerti kalender Hijriah. Barakallahu fiikum. Saya kira cukup sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya ya, kita akan lanjutkan sebagaimana yang direncanakan insyaallah taala. Barakallahu fiikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras Bu, nggak kedengaran. Berkaitan dengan anak, kenapa? Haulaini kamilaini. Ya. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jadi mulai lagi. Ya, Ibu yang dirahmati Allah, di sini ya pentingnya kita itu melek kalender Hijriah. Karena kalender Hijriah ini selalu terikat dengan ritual ibadah kaum muslimin. Coba kalau kita bicara sholat Idul Fitri, Idul Adha, patokannya pakai kalender apa? Hijriah, ya kan? Tanggal berapakah kita sholat Idul Fitri? 17 Agustus, 5 September, atau 25 Desember? Jawabannya yang mana? Pasti jawabannya tanggal 1 Syawal, ya kan? Gak ada ceritanya sholat Idul Fitri kapan? 5 Maret. Nggak ada. Ya, karena tiap tahun pasti berubah kalau kalender Masehi. Tapi kalau kalender Hijriah nggak akan berubah. Makanya kalau mau musim Idul Fitri kan suka banyak pertanyaan, Ustaz, kapan Lebaran? Kata saya dari semenjak zaman Nabi sampai kiamat nanti, Lebaran Idul Fitri selalu tanggal 1 Syawal. Ya kan? Kalau bicara kapan sholat Idul Adha, jawabannya apa? Jawabannya apa Ibu? 10 Dzulhijjah. Dari dulu Idul Adha itu 10 Dzulhijjah. Kalau ditanya kapan kita melaksanakan ibadah haji, jawabannya apa? Di bulan-bulan haji. Bulan haji bulan apa saja? Mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, kemudian awal dari Dzulhijjah. Manasik pertamanya ya adalah di hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, berakhir di penghujung hari Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Lihat, salat ibadah haji terkait dengan kalender Hijriah. Puasa Ramadan terkait dengan apa? Kalender Hijriah. Kapan kita berpuasa Ramadan? Tanggal 1 Ramadan.
kita zakat mal, ketika kita punya harta sudah sampai nisab, kemudian berlalu haulnya, ya kan? Berlalu haulnya. Ngitung haul itu pakai bulan-bulan Komariah, bukan pakai Januari Februari. Jadi semua rukun Islam terkait dengan kalender Hijriah. Semua peribadatan yang dilakukan, hukum-hukum syariat, ibu. Kalau misalkan ada istri dicerai, kan ada masa iddah. Hitungannya pakai bulan apa? Bulan Qamariyah di kalender Hijriah. Iddah, ya. Begitu. Nah, termasuk menyusui anak haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Ya. Menyusui anak itu, siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan kepada anaknya, maka dia menyusui anaknya haulaini kamilaini, 2 tahun, ya, sempurna atau 2 tahun lengkap. Berarti berapa bulan, Bu? Berapa bulan? 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. Di ayat yang lain dikatakan masa kehamilan dan masa menyusui itu salasuna syahran, 30 bulan. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwa kenapa disebutkan 30 bulan masa kehamilan dan masa menyusui. Dikatakan oleh para ulama, ini maksudnya masa kehamilan minimalnya anak itu bisa lahir selamat dan dia bisa melanjutkan hidupnya itu usia kandungan 6 bulan. Usia kandungan 6 bulan adalah usia setelah ditiupkannya ruh. Ditiupkannya ruh itu di usia kandungan 4 bulan. Jadi kalau ada bayi lahir di usia kandungan 6 bulan, insya Allah masih ada peluang untuk dia hidup. Walaupun dalam bahasa kesehatan atau bahasa dokter kandungan itu lahiran prematur, tapi bisa hidup. Makanya Allah menyebutkan masa kehamilan dan masa menyusui salasuna syahran, 30 bulan. 6 bulan minimalnya usia kandungan sampai bisa melahirkan, namun galibnya 9 bulan, ditambah 24 bulan masa menyusui. Hitungannya pakai apa? Hitungannya pakai kalender Hijriah. Jadi kalau ibu, ya, anak ibu lahir di tanggal 1 Ramadan, pas di tanggal 1 Ramadan mulai dia disusui 1 Ramadan, berarti akan berakhir di 1 Ramadan 2 tahun berikutnya. Ustaz, bagaimana kalau pakai kalender Masehi? Boleh tidak? Ya, tidak ada masalah. Bedanya tipis aja, Ibu. Ya. Kalau kalender Masehi itu hari terbanyak dalam 1 bulan berapa? 31. Antara 30 dan 31. Itu kalender Masehi. Ada yang harinya cuma 28, bulan Februari saja. Begitu kan? Tapi kalau kalender Hijriah tidak ada tanggal 31, tidak ada. Yang ada itu tanggal 30 atau sampai tanggal 29 saja. Berarti usia kita kalau dihitung pakai kalender Hijriah lebih tua atau lebih muda? Ibu, usia ibu kalau dihitung pakai kalender Hijriah lebih tua atau lebih muda? Hah? Yang benar, Bu. Lebih tua atau lebih muda? Ibu-ibu ini nggak mau tua, ya. Lebih tua, Ibu. Lebih tua. Kan hari-harinya lebih sedikit, berarti lebih tua. Kalau tidak salah per 30, ya. Per 30 usia kita itu kalau dihitung pakai Hijriah itu tambah 1 tahun. Ya, antara ya per 30 tahun itu. Karena kan kalau kita anggap saja 1 tahunnya itu beda 6 hari misalkan. Karena di dalam kalender Masehi itu ada 30
31. Hitungnya kan gini ya, Januari, Februari, Maret. Nah yang nonjol ini 31, yang di bawah 30, gitu ya. Berarti bisa lebih 6 hari atau bisa lebih 7 hari per tahunnya, atau bisa lebih dari itu. Pokoknya per 30 tahun sekian, maka usia kita kalau dihitung Masehi lebih tua 1 tahun. Ya. Nah, kalau perbedaan 2 tahun, kembali ke pertanyaan Ibu, menyusui anak 2 tahun tapi pakai kalender Masehi, itu gimana? Ya sebetulnya hitungannya kalender Hijriah. Tapi kalau Ibu ngitung kalender Masehi tidak ada masalah. Kenapa? Karena paling perbedaannya dikit. Kalau misalkan satu tahunnya bedanya 7 hari, berarti kan kalau 2 tahun cuma 2 minggu saja. Jadi kalaupun kelebihannya 2 minggu saja, ini tidak masalah. Yang masalah itu kelebihan 2 tahun. Ya, anak kelas 2 SD masih nenek, gitu ya. Nah ini masalah biasanya. Ada ibu yang dulu masih SD masih nenek ke ibunya, nah itu bahaya.